Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Ramadan dari Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0515435568. Kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 dari pemrograman berbasis desktop. Berikut ke videonya. Baik, bisa dilihat di sini adalah soal dari tugas 2-nya. Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu adalah input menu restoran, yaitu adalah program memiliki data dari menu makanan dan minuman dan beserta harganya. Dan data ini disimpan dalam sebuah array. Dan di setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan juga kategorinya. Dan juga pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan juga minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas, hingga pelanggan memasukkan input selesai. Maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Hitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pemesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. A, yaitu diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Dan juga di sini nomor 4, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, dan juga total biaya pemesanan. Informasi pajak dan biaya pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasi ke dalam surat pembayaran. Di sini ada manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan dan memesan, dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan juga menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya pada saat mengubah dan menghapus data. Akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin mengubah atau menghapusnya, pemilik restoran dapat menginput iya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih iya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Jadi langsung saja kita eksekusi untuk tugas 2-nya, soalnya.
Baik, bisa dilihat di sini ini adalah sintaks dari kode yang kita sudah ketik tadi. Jadi jika kita run di sini, bisa lihat sini ada menu utamanya. Kali ini kita akan mengambil contoh untuk sebagai pelanggan ya. Jadi kita pilih nomor 1 yaitu menu pelanggan. Di sini sudah terlihat daftar menu dari restorannya. Itu ada nasi goreng, mie ayam bakar, ketoprak. Minumannya ada es teh manis, es jeruk, air mineral, dan juga jus mangga. Kali ini kita akan mencoba untuk memesan dari makanan dan juga minumannya. Misalnya di sini saya ingin memesan nasi goreng. Kita memasukkan jumlahnya setelah kita sudah menulis nama nasi gorengnya. Jumlah nasi goreng yang ingin kita pesan misalnya ada 3. Lalu kita ingin memesan ketoprak. Ketoprak yang ingin kita pesan itu adalah 2. Dan kali ini kita akan memesan air minumnya, yaitu kita akan memasukkan air mineral di sini. Mineral kita masukkan 4, dan juga kita masukkan di sini jus mangga. Jus mangga yaitu 2. Dan untuk menyelesaikan dari pesanannya itu kita ketik di sini selesai. Maka yang akan keluar yaitu adalah struk dari pesanan yang sudah kita pesan tadi. Jadi masuk total yaitu 150.000, dan ini terkena biaya pajak yaitu 10%, jadi terkena pajak 15.000, biaya layanan 20.000, dan di sini ada diskon 10% karena pesanan yang dipesan itu melebihi dari 100.000. Maka total yang harus dibayar yaitu adalah 166.500 perak. Baik, kali ini kita akan mencoba untuk masuk ke menu pemilik, yaitu untuk mengelola dari menu. Sini kita ketik nomor 2. Dan kita ingin melihat menunya terlebih dahulu. Kita akan melihat list-list dari menunya. Dan di sini sudah keluar list-list dari minumannya. Maksud saya menunya. Dan kali ini kita akan mencoba untuk menambah menu. Kita pilih nomor 2. Misalnya kita ingin memasukkan yaitu gado-gado. Lalu kita enter. Lalu di sini kita harus masukkan harganya. Gado-gado misalnya kita akan menuliskan dengan harga 18.000. Tentu saja gado-gado akan masuk ke kategori makanan. Dan ini sudah selesai. Menu baru berhasil ditambahkan, bisa dilihat. Kali ini kita akan melihat menunya sekali lagi. Dan bisa dilihat sini gado-gado sudah masuk ke list makanannya. Selanjutnya yang akan kita lakukan dari menu pemilik restoran ini yaitu adalah mengubah dari harga menunya. Kita pilih nomor 3. Kita pilih saja mungkin kita ingin mengubah harga dari ketoprak.
Kita di sini kita pilih kategori makanan, kita pilih kategorinya dulu. Karena ketoprak ada di kategori makanan, maka kita akan mengetik makanan. Lalu kita akan memilih nomor yang ingin diubah. Karena ketoprak ada di list nomor 3, lalu kita masuk ke nomor 3. Lalu di sini kita akan memasukkan harga baru dari ketoprak. Karena sebelumnya itu 17.000, misalnya saya ingin menaikkan harga ketoprak menjadi 19.000. Dan ini harga menu berhasil diubah, bisa dilihat. Kita tes lagi dengan cara melihat menu. Dan bisa lihat ketoprak menjadi harga barunya yang sebelum 17.000 menjadi 19.000. Dan yang terakhir di sini kita akan mencoba untuk menghapus menu. Jadi di sini kita ketik nomor 4. Anggap saja kita ingin menghapus menu yang baru saja kita tambahkan tadi, yaitu gado-gado. Sini kita akan memasukkan kategorinya terlebih dahulu. Karena gado-gado ada di makanan, kita ketik makanan. Nomor yang ingin dihapus, gado-gado ada di list nomor 4. Jadi kita ketik nomor 4. Yakin ingin menghapus, kita akan tulis ya. Dan kita akan mencoba lihat lagi nomor satunya, lihat menu. Bisa dilihat menu dari gado-gado sebelumnya ini sudah tidak ada di output terbarunya. Kita bisa kembali ke menu utama. Dan kita bisa melihat menu pelanggan lagi. Juga lihat menu gado-gado sudah tidak ada, dan harga ketoprak yang sudah tadi kita ubah sudah berubah menjadi 19.000. Mungkin sekiranya itu saja untuk tugas 2 dari pemrograman berbasis desktop kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang enak didengar. Saya Wildan Evi Ramadan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.